Pemirsa, seorang pengendara motor tewas terlindas truk tangki pengangkut BBM di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban tewas dengan luka serius di bagian kepala. Seorang pengendara motor tewas terlindas truk tangki pengangkut BBM di Jalan Permandian Alam, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diketahui korban berjenis kelamin perempuan. Kejadian berawal saat korban menyalip truk dari bagian kiri, namun terjatuh dan terlindas hingga tewas dengan luka serius di bagian kepala. Sejumlah warga dan pengendara mengevakuasi jasad korban ke trotoar dan menutupnya dengan karung. Petugas melakukan olah TKP dan menutup darah korban yang masih berceceran di tengah jalan. R2 bermaksud mendahului. Nah, ini memang ini menjadi PR kita di Kota Makassar ini, di mana pengendara R2 ini suka sekali mendahului, apalagi di sisi yang sebelah kiri. Black spot, jadi tidak bisa dilihat oleh supir. Sehingga kemudian terjatuh, ya mungkin terjatuh karena apalagi kemarin kan habis hujan, segala macam terjatuh, atau tidak bisa mengendalikan karena di sebelah kiri itu kan mepet sama bahu jalan. Kemudian dia terjatuh dan kemudian terinjak dengan ban roda 10 yang berada di sebelah kiri. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar untuk diotopsi. Guna pemeriksaan lebih lanjut, sopir truk diamankan unit Laka Lantas Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yual Yuspin, iNews melaporkan. Seorang perangkat desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah diamankan aparat kepolisian karena nekat mencabuli anak di bawah umur. Sebelum melakukan aksi bejatnya, tersangka mencokoki korban dengan minuman keras. DY, 43 tahun, seorang perangkat desa warga Dusun Pakisan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah diamankan Satuan Reskrim Polres Temanggung lantaran nekat melakukan aksi pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur. Aksi bejatnya terkuak setelah korban berusia 18 tahun melaporkan pelaku ke pihak kepolisian pada Senin lalu usai dicabuli pelaku 2 hari sebelumnya. Dari hasil penyelidikan, aksi pencabulan sudah dilakukan sebanyak 5 kali di rumah kekasih tersangka, yakni sejak bulan September tahun lalu saat usia korban masih 17 tahun. Betul melakukan perbuatan cabul tersebut dan bahkan ada ancaman kekerasan. Pada saat melakukan kegiatan pertama, pelaku memvideokan kegiatan tersebut. Setelah memvideokan, itulah yang dijadikan ancaman. Kalau kamu tidak mau lagi, maka ini yang akan saya sebar. Diketahui pelaku nekat melakukan aksi bejatnya lantaran pacar perempuannya selalu menolak diajak berhubungan layaknya suami istri. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti telepon genggam, sarung sweater, dan dompet. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang pencabulan dan terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, berbagai harga lainnya ikut naik. Salah satunya adalah beras. Beras mengalami kenaikan harga dari Rp48.000 menjadi Rp100.000 per 50 liter. Di tengah harga pangan yang menjulang tinggi, pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, harga beras ikut naik di Kota Depok, Jawa Barat. Bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, pihak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Depok menggelar pasar murah. Selain menjual produk hortikultura dan sembako, pasar murah juga menjual beras kualitas medium yang di pasaran biasanya Rp60.000 per 5 kg, di pasar murah dijual menjadi Rp47.000 per 5 kg. Sementara di pasar Musi Jaya Depok, harga beras naik hingga 30%. Untuk jenis beras medium dari harga Rp50.000 hingga Rp55.000 sekarang naik menjadi Rp65.000 hingga Rp85.000 per 5 kg. Beras jenis karung untuk 50 kg alami kenaikan per kilogramnya mencapai Rp1.500 per kilogram. Sehingga di total harga beras 50 kg alami kenaikan mencapai Rp75.000. Lumayan ya, untuk kenaikan sendiri lumayan cukup banyak. Kalau yang
dari 5 kilo biasanya harga berapa, sekarang berapa? Biasa dulu 5 kilo itu dari kisaran harga 50.000 itu biasanya berasnya udah cakep ya, udah lumayan untuk kalangan menengah. Nah untuk sekarang paling nggak kita bisa jual itu paling murah 55.000. Itu untuk beras yang medium ya, yang menengah. Medium ke bawah. Oh, medium. Untuk beras yang 50 kilo kenaikannya gimana? 50 kilo rata-rata kisaran naiknya di angka 500 sampai 1.500 per kilo. Kan beli yang itu 10 kilo. Sekarang? 6 liter. Sementara di Sibolga, Sumatera Utara juga alami kenaikan beras dari berbagai jenis. Mulai dari beras premium dan medium mengalami kenaikan mencapai Rp10.000 dalam per karungnya, atau di rata-rata per kilonya kenaikan harga mencapai Rp500. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan jika beras terus naik akan terjadi inflasi hingga 3,3%. Kementerian Perdagangan akan memberikan pengamanan atau pengawasan terhadap stok dan stabilitas harga beras. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, harga beras terpantau masih dalam tren naik, dan untuk mengetahui penyebab kenaikan serta kisaran harga beras, sudah bersama kami Yasmin Atania di sentra penjualan beras di Jakarta Selatan dan rekan Gita Hermanda di Pasar Sederhana Bandung Paster, Jawa Barat. Kita akan ke Yasmin terlebih dahulu. Siang Yasmin, bagaimana pantauan harga beras pada siang hari ini? Benarkah terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan? Baik, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Saat ini kami memantau di salah satu toko beras di kawasan Duren 3 Selatan, Jakarta Selatan, tepatnya dari toko beras 45, yang mana di sini untuk harga beras yang mengalami kenaikan harga ialah harga beras, maksud kami adalah beras yang dijual dalam ukuran 50 kg, yang mana sebelumnya dijual dengan harga Rp525.000, kini naik menjadi Rp550.000. Adapun untuk harga beras eceran yang dijual per liter di sini tidak mengalami kenaikan harga, namun berdampak dari sisi kualitasnya, dan rata-rata di sini dijual dari kisaran Rp9.000 hingga Rp11.000 per liternya. Sementara untuk beras ukuran 5 kg dan juga 10 kg ini dijual dengan harga yang bervariasi. Untuk 5 kg dijual dari harga Rp55.000 hingga Rp85.000. Sementara untuk yang 10 kg dijual dari harga Rp110.000 hingga Rp170.000, tergantung dari jenis dan juga kualitasnya. Para pedagang pun mengaku, maksud kami, ini dengan adanya tren kenaikan harga beras untuk pendapatan mereka menurun bahkan hingga 50%. Perharinya biasanya para pedagang mampu menjual beras dengan total 4 hingga 5 kuintal, namun untuk saat ini hanya menjual sekitar 2 kuintal saja. Dan pedagang tentunya berharap agar pemerintah dapat kembali menstabilkan harga beras di pasaran sehingga pendapatan mereka dapat kembali seperti sedia kala. Dan untuk mengetahui seperti apa pantauan harga beras di Bandung, Jawa Barat, sudah ada rekan kita Hermanda di sana. Silakan kita dengan laporan Anda. Selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Per tanggal 24 September 2022 ini kami pantau di Pasar Sederhana Kota Bandung, di mana harga beras ini masih naik ya. Dan juga setelah kami survei tadi bahwasanya untuk beras kualitas bawah ini naik harganya sebesar Rp500 per kilogram. Jadi yang tadinya harga Rp9.000 saat ini menjadi Rp9.500 per kilogram. Nah, sementara itu ada juga beras kualitas medium di mana kenaikannya adalah Rp1.000 per kilogram, yang tadinya harga Setra Ramos medium dan juga Jembar medium Rp10.000 saat ini menjadi Rp11.000 per kilogramnya. Setali 3 uang dengan beras kualitas medium, untuk beras kualitas super ini juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.000 per kilogramnya, yaitu Setra Ramos super dan juga Jembar super harganya Rp11.000 menjadi Rp12.000. Dan untuk beras Pandan Wangi yang memang kualitasnya paling bagus, yaitu harganya Rp12.000 menjadi Rp13.000 per kilogramnya. Untuk kenaikan harga beras yang tadi sudah saya sebutkan, sebenarnya kenaikan harga ini pemirsa sudah dirasakan sebelum adanya kenaikan harga BBM atau sebelum bulan September begitu. Jadi tidak serta-merta langsung terjadi kenaikan harga sejak kenaikan harga BBM. Nah, untuk mengetahui kapan tepatnya dirasakan kenaikan harga beras dari bulan apa, kita sudah bersama salah satu penjual beras yang ada di sini. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya,
Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Surya. Ya. Pak Surya, sebenarnya sudah sejak kapan kenaikan harga mulai dirasakan oleh penjual? Sejak mulai ada perubahan harga itu perkiraan pertengahan Agustus udah ada mulai panen, tapi hasilnya kurang maksimal. Jadi ada pengaruh ke harga gabah dan setelah di bandar atau di penggiling berubah harganya dari harga normal 9.000 agak naik sekitar 200, 300 sampai 400 terus berlanjut sampai sekarang setelah ada kenaikan bahan bakar. Jadi dari per kilo itu udah ada kenaikan Rp1.000 per kilogram. Berarti kenaikannya sedikit demi sedikit, yang tadinya 300 kenaikan sekarang menjadi Rp1.000 begitu ya Pak ya. Ada penurunan omset Pak? Penurunan omset daya beli ada emang, terus karena pengiriman dari daerahnya agak tersendat, terus kurang mungkin dari ongkos-ongkos pengiriman juga pengaruh dari bahan bakar ya. Jadi baik, terima kasih Pak Surya atas penjelasannya. Nah, itu dia pemirsa penjelasan dari Pak Surya, meskipun kenaikannya hanya 500 ataupun Rp1.000 per kilogram, namun kenaikan harga pangan ini juga berkontribusi 75% pada kemiskinan. Kembali ke studio. Gita Hermanda melaporkan dari Bandung, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Yasmin Atania dari Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, Partai Perindo bersiap menghadapi pemilu 2024. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini terus melakukan konsolidasi dan memperkokoh struktur organisasi. Setiap kader Partai Perindo diwajibkan rutin turun ke masyarakat. DPW Partai Perindo DKI Jakarta menggelar pelantikan dan musyawarah kerja wilayah guna mempersiapkan pemenangan partai pada pemilu 2024 mendatang. Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo ini, DPW Partai Perindo DKI Jakarta membahas 4 agenda penting. Di antaranya persiapan verifikasi faktual, konsolidasi pengurus dan kader, merumuskan program partai serta strategi pencalekan. Kerwil ini tentunya diharapkan menghasilkan keputusan-keputusan bagaimana caranya memperoleh kursi yang banyak melalui DPW DKI Jakarta, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Semoga Partai Perindo semakin solid, semakin eksis, semakin memberi manfaat bagi masyarakat Jakarta dan bisa bersinergi dengan semua partai politik yang Jakarta membangun persatuan kesatuan bangsa, merawat kebinekaan yang ada di Jakarta. Hasil dari Muskerwil DPW Partai Perindo DKI Jakarta diharapkan dapat diaktualisasikan untuk meraih target 3 kursi di DPR RI. Partai Perindo akan menjadi wadah bagi masyarakat dalam memperjuangkan kesejahteraan di ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah elemen gabungan petani dan buruh kembali menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Langsung saja kita sapa rekan kami, Salam Rahmat dari lokasi. Selamat siang, Salam. Selain menolak harga, apa saja tuntutan dari para buruh dan petani kali ini? Ya baik, selamat siang Wilson, Arlista dan juga pemirsa. Sejumlah buruh yang tergabung dalam Serikat Partai Buruh Indonesia dan juga berbagai buruh-buruh lainnya ini menggelar aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda dan tadi juga sempat melakukan aksi long march memutari jalan dari Patung Kuda menuju ke kawasan Istana Negara sambil membawa hasil alam seperti pisang, gula aren dan juga hasil bumi lainnya. Dan juga tadi kami juga sempat melihat adanya orang-orangan sawah yang juga turut dibawa oleh para demonstran ini di kawasan Patung Kuda. Sementara berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga siang hari ini, aktivitas di kawasan Patung Kuda ini semakin siang semakin ramai didatangi oleh para pendemo yang berasal dari masyarakat Jakarta maupun dari Jawa Barat dan juga Banten untuk menggelar aksi unjuk rasa menuntut 3 hal yang terpenting dalam aksi unjuk rasa yang digelar pada hari ini terkait dengan Hari Tani Nasional. Yang pertama yakni menuntut pemerintah menjalankan reforma agraria dan juga kedaulatan pangan, serta yang kedua menolak
menolak kenaikan harga BBM, dan yang ketiga ini menolak Undang-Undang Cipta Kerja ataupun dari Omnibus Law. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa sekiranya ini ada sebanyak 3.000 massa dari demonstran yang tergabung dalam Jakarta maupun dari Banten dan juga Jawa Barat yang ikut dalam aksi demonstrasi yang digelar pada hari ini dan digelar pada pukul 10 pagi hari tadi. Sementara untuk arus lalu lintas ini dapat kami sampaikan bahwa di sekitaran Patung Kuda tadi juga sempat tersendat dari aksi jalannya Long March yang dilakukan. Namun ini masih tergolong arus lalu maka akan dilakukan penutupan arus lalu lintas secara situasional. Wilson Arlista. Baik, terima kasih. Salam rahmat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dalam laga pertama FIFA Matchday di Stadion Gelora Bandung Lautan Api malam ini, Timnas Indonesia mampu optimis bermain maksimal saat berhadapan dengan Kurasaw. Ini siang akan segera kembali.